Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal persiapan di SMA Taruna Nusantara. Semangat adik-adik kami semua, jangan lupa terus belajar, konsisten, dan terus mengulangi ya. Nah, kali ini kita akan coba membahas soalnya, dan jangan lupa subscribe channel ini bagi kalian yang mau terus persiapan ya. Jangan lupa dukung terus channel-channel pendidikan. Nah, oke, langsung saja kita bahas di soal yang pertama untuk adik kami semua. Kita lihat soal yang pertama ya. Oke, soal yang pertama kita lihat, perhatikan gambar ya. Nah, di sini ada dua buah garis sejajar, kemudian ada dibentuk seperti sudut ya kan. Nah, boleh kita perhatikan adik kami semua. Diketahui katanya sudut CEF berarti 100, berarti yang ini ya kan. Nah, kemudian sudut ABC katanya 30, berarti yang ini. Nah, sudut BCE adalah 2x kurang 10 ya, sudah dibuat. Nah, berarti yang ditanya adalah nilai X-nya. Di sini 45 derajat. Nah, di sini 45 derajat ya kan. Kemudian 50 derajat, 60 derajat, 75 derajat. Nah, jadi kalau kita perhatikan caranya bagaimana ya kan. Nah, jadi kita coba tarik garis bantu ya. Nah, kita coba tarik garis bantu misalnya di sini yang sejajar dengan garis ini tadi, DF ya, ini. Nah, seperti ini. Ya kan? Jadi ini juga sejajar. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini, nah ini ya kan, di sini ada dua buah garis sejajar, misalnya ini garis L lah kita bilang. Nah, ini dengan ini berarti juga sejajar kan. Nah, ini dengan ini juga sejajar. Kita misalkan ini K. Nah, dari M dan L kalau kita perhatikan berarti sudut yang ini, yang di sini ya, saya kasih di sini ya. Nah, ini kita namakan misalnya alfa. Berarti alfa adalah sama dengan sudut ABC. Ya kan? Itu 30 derajat. Kenapa? Karena dia berseberangan. Namanya berseberangan dalam. Oke? Jadi kalau berseberangan dalam itu sama sudutnya. Nah, otomatis ini 30 gitu. Kemudian kalau ini kita lihat beta, nah berarti dari garis K dan L kita perhatikan berarti ini 100, ini misalnya nggak tahu berapa kan. Berarti dari sini kita peroleh kalau ini misalnya 100 ya kan, berarti ini berapa. Nah, jelas dari sini bisa kita tahu berarti ini sekitar 80 kan. Nah, 80 kenapa? Karena ini dengan ini namanya sepihak. Jadi sudut CEF ya, CEF dan beta itu namanya sepihak dalam. Jadi berarti jumlahnya 180, sehingga beta 180 dikurangi dengan 100, maka hasilnya adalah 80 derajat. Sehingga sudutnya ini kan berarti dapat kita jadi total sudut BCE. BCE berarti total 110 derajat gitu. 80 tambah 30. Nah, ini tadi 2x kurang 10 kan. 110. Berarti 2x 120. Jadi X-nya adalah 120 bagi 2, berarti 60 derajat. Maka jawabannya adalah option C. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, di soal nomor 2 kita lihat, perhatikan gambar. Nah, ini ada dikasih tahu busur, kita melihatnya dari busur ya. Nah, berarti berdasarkan gambar tersebut, nah inilah yang mau kita cek apakah ini benar nomor 1, 2, 3, 4. Nanti kalau yang benar kita pilih aja ya. Nah, kita lihat di sini untuk sudut ini, kita misalkan ini alfa ya. Nah, ini alfa itu kalau kita perhatikan dari 0 ke 70. Nah, ini kan 70 di sini ya, garisnya ini perhatikan 70 derajat. Oke.
Nah kemudian sedangkan 70 ke sini, kita misalkan lah ini beta, berarti betanya adalah 70 derajat juga, ya kan. Nah berarti kalau ini kita bilang theta, maka pasti ini sisa 40 derajat lagi, gitu kan. Oke. Nah berarti dari sini karena ini adalah garis sejajar, K misalnya dengan L gitu, berarti theta dengan B, ya dengan ini, itu sama, yaitu sama-sama 40 derajat. Kenapa? Itu namanya berseberangan. Berseberangan dalam. Oke? Nah itu bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya, dari sini lagi kita peroleh berarti sudut ini beta tambah theta itu sama dengan ini. Kenapa? Karena ini dengan ini sejajar. Jadi D itu adalah beta ditambahkan dengan theta. Berarti 70 tambah 40. Maka hasilnya 110. Nah jadi dari sini B-nya sudah kita peroleh, D-nya sudah kita peroleh. Nah kemudian C-nya, C dan B itu berpelurus, ya, bersuplemen. Yang artinya C-nya itu adalah 180 derajat dikurangi dengan B. 180 kurangi dengan 40, jadinya 140 derajat. Oke. Nah sekarang yang untuk A-nya, ya. Nah dari sini ini yang ditanya A. Berarti kalau theta tadi 40, sedangkan tadi yang ini berarti kan D 140, berarti ini tinggal 40 lagi kan, karena berpelurus juga. Berarti jadinya A, karena dia dalam segitiga yang ini ya. Nah jadi kalau dalam segitiga dia sudutnya pasti 180 derajat kan. Nah misalnya gini, ini 40, ini juga 40, karena tadi di sini 140 ya. Maka 110, salah. Ini bukan 100, ini 110, berarti 70 ya. Nah 70 berarti 40 70, berarti ini jadinya 70 derajat kan. Nah dari mana 180 kurang 110 ya. Nah berarti A 180 dikurangi dengan 40 kurang 70, berarti 180 kurang 110, berarti 70 derajat. Nah kesimpulannya berarti A itu adalah 70 derajat, B 40 derajat, C 140 derajat, D 110 derajat. Nah pertanyaannya A tambah B, katanya A tambah B 110. Nah 70 tambah 40 benar, berarti ini benar. C kurang D adalah 70, C kurang D 70. Nah kalau di sini tadi A tambah B, iya, 70 tambah 40 pas 110 kan. Nah kemudian C kurang D, C-nya 140 dikurangi dengan D 110, berarti 30. Di sini tertulis 70, berarti salah. B plus D, B-nya 40, D-nya 110, total 150, berarti betul. Nah C dikurang A, C-nya 140, A-nya 70, maka hasilnya 70 derajat. Di sini tertulis 40, maka yang benar nomor 1 dan nomor 3. Maka jawabannya adalah option A. Jadi seperti itu kira-kira ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya. Diketahui garis L1 sejajar L2 dan L3 sejajar dengan L4. Oke, ini sejajar katanya dengan ini sejajar dengan ini ya kan. Yang ditanya besar sudut Y kurang X, 0 derajat, 10 derajat, 30 derajat, 50 derajat. Oke, nah kita perhatikan. Nah ini pertama kalau ini 110 kan. Nah ini 110, 35, berarti ini bisa kita peroleh. Kita misalkan lah ini alfa. Berarti alfa adalah 180 dikurangi 110 dikurangi 35, karena ini berpelurus ya. Nah berarti 180 dikurangi 145 jadinya 35 derajat ya kan. Nah berarti kalau 35 derajat ini, sedangkan kalau ini misalnya beta,
ini beta dengan 35, beta dan sudut 35 derajat itu berseberangan dalam. Maksudnya yang 35 yang mana gitu kan, yang ini ya. Berarti beta jadinya 35 derajat juga. Ya kan? Nah, itu. Kemudian dari sini kita perhatikan berarti kalau ini beta itu nanti bisa sama dengan nilai mana? Ya kan? Berarti ini karena ini juga 35 kan? Bisa. Nah, karena apa? Karena ini namanya sehadap. Nah, ini 35 pasti ini juga 35, ya kan? Maka ini juga pasti 35 derajat. Oke. 35 kan? Nah, sekarang kita lihat X-nya, ya kan? Nah, ini sudah dapat juga kan? Nah, berarti bisa kita buat. Nah, di sini kalau ini tadi 35 berarti ini 145 ya. 145 kan? Oke, berarti ini jadinya berapa? 120 kan? Kenapa? Karena ini berpelurus gitu. Berpelurus, maka ini bisa kita dapatkan gitu. Misalnya kita bilang lah ini contoh X. Berarti X-nya itu adalah dengan memperhatikan ini adalah segitiga, ya kan? Jadi 180 derajat dikurangi 120 dikurangi 35, maka 180 derajat dikurangi 155. Berarti dapatlah sekitar 25 derajat. Jadi dapat 25 derajat. Ya kan? Nah, 25 derajat. Nah, padahal nilainya ini, ya kan? Nilainya ini sama dengan 110. Maka ingat, Y bukan X ini ya, kan nanti salah. Ini kita buat aja apa? Nah, misalnya ini jadinya jangan X ya. Kita misalkan lah ini M gitu ya. Ini ini salah ini. Ini M, oke. Berarti Y ditambahkan dengan M itu sama dengan 110 derajat. Karena ini bertolak belakang ya kan. Jadi Y plus 25 sama dengan 1110. Y-nya 110 dikurangi 25. Berarti sekitar 85 derajat ya. Nah, 85 derajat Y-nya. Nah, berarti dari sini kita peroleh, karena ini juga segitiga, adik-adik. Kita buat di sini, karena ini juga segitiga dengan ini, ya kan? Nah, ini tadi 85, ini 60, ini X, maka ini pasti dapat. X-nya adalah 180 dikurangi 60 dikurangi dengan 85. Jadi 180 dikurangi 145 berarti sekitar 35 derajat gitu ya. Sehingga Y kurang X 85 dikurangi 35 berarti 50 derajat. Maka jawabannya adalah option D. Oke, itu caranya adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena yang penting prosesnya itu adalah kita harus tahu sudut itu ya, hubungan sudut. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada gambarnya, kita perhatikan ya. Jika besar sudut A 35 derajat, sudut B 45 derajat, maka jumlah besar sudut X dan Y adalah 285, 300, 315, kemudian 330 ya. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, kita perhatikan di sini sudut A-nya adalah 35 kan? Berarti ini 35 derajat. Berarti ini bisa kita dapat. Kenapa? Karena A dan sudut Y itu katanya berpelurus. Ya. Jadi Y adalah 180 dikurangi A. 180 kurangi dengan 35, 145 derajat. Nah, jadi kemudian di sini B dikasih tahu 45. Jadi berarti kalau ini kita misalkan M, berarti konsep yang sama M 180 kurangi B. 180 derajat dikurangi 45 135 derajat gitu. Nah, jadi MY. Nah, berarti pertanyaannya berapakah X? Nah, X adalah, nah ini segitiga kan. Nah, berarti langsung aja
X itu adalah M ditambahkan dengan A tadi. 135 tambah A-nya adalah 35. Berarti 170. Jadi total antara X plus Y 170 tambah 145 hasilnya 315. Jadi jawabannya adalah option C. Nah, jadi seperti itu caranya. Atau kamu misalnya boleh menggambarkan segitiga seperti ini. Di sini tadi dapat M-nya tadi 135. Di sini 35, maka ini pasti 135 berarti 140 kan. Totalnya ini 140. Berarti 180 kurang 140 berarti 40. Jadi sisanya ini pasti 170 juga kan, karena berpelurus gitu. Oke, lanjut ya soal berikutnya ya. Oke, soal nomor 5 ya. Perhatikan gambar berikut. Jika diketahui katanya AB sejajar dengan CD, maka nilai X. Nah, ini yang dikasih tahu ini sejajar ya kan, dengan ini. Oke, di sini ada 15, 40, 30, 40, 45. Baik. Nah, ini 120 kan, berarti ini 120 ya kan, berarti dengan yang ini CDA ya, kita bilanglah sudut CDA berarti sama dengan 180 dikurangi dengan 120, berarti itu adalah 60 karena dia sepihak ya. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat, nah yang ini, yang di sini ini ke sini, kita misalkan ini M ya, berarti ini dengan ini juga sepihak. Nah, berarti artinya 2X plus M itu juga namanya 120 derajat gitu ya. Nah, kemudian berarti yang di sini ini ya kan 2X. Nah, ini bisa kita buat 120, ini kan jadinya tadi 60 ya. Nah, itu 60. Nah, jadi kalau kita hubungkan berarti ini 2X, sedangkan yang ini sudah 90 ya. Nah, ini sama dengan ini kan. Berarti M itu sama dengan apa? 120 kurang 2X, itu bisa ya. Nah, jadi kalau kita total dia, berarti gini bisa juga nih, totalkan. Karena ini berpelurus ya. Jadi kita buatlah, berarti ini kita misalkan lah K, curug K, berarti K itu sama dengan M ya. Jadi K plus X plus 90 sama dengan 180. K tadi adalah M, berarti 120 kurang 2X plus X sama dengan 90. 180 kurang 90. Min X sama dengan 90 kurang 120. Berarti min 30. Nah, X-nya adalah 30 derajat. Maka jawabannya adalah option B. Oke, seperti itu caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semangat dari kami semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Buat kamu yang mau mengikuti bimbingan online, silakan daftarkan di kolom komentar ataupun di deskripsi ya. Terima kasih. Semoga sukses dari kami semua. Jangan lupa subscribe.